Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Anissa Lismera dengan NIM G1D1231147 dari kelas 1D. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan terkait akhlak masmumah. Mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang perlu kita pelajari pertama kali adalah bagaimana konsep akhlak itu. Nah, dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu isim makdor, yang bentuk infinitif dari kata akhlako, yukliku, dan ikhlakon, yang artinya tabiat, perangai, watak, kelakuan, kelaziman, serta peradaban yang baik. Menurut para ahli ilmu akhlak merupakan sesuatu atau keadaan jiwa seseorang yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan seseorang dengan mudah. Terdapat dua jenis akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Akhlak masmumah berasal dari bahasa Arab yaitu perilaku atau akhlak yang tercela. Masmumah berasal dari kata dasar zamama yang artinya memarahi ataupun mengutuk. Akhlak masmumah ini mengacu pada sifat-sifat negatif seperti kejahatan, kebohongan, keserakahan, kezaliman, kekerasan, ataupun perilaku buruk lainnya. Menurut KALIS 2021, akhlak masmumah ini meliputi sifat yang tergesa-gesa, ria, takabur, ujub, bakil, tamak, serta pemarah. Contoh akhlak masmumah yaitu kemerosotan akhlak bebas, seperti perkelahian, tindak kekerasan, narkoba, serta minuman-minuman keras. Nyatanya, minum-minuman yang beralkohol itu bisa berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Efek alkohol terhadap kesehatan fisik masih seringkali dianggap remeh. Padahal, meminumnya dapat berakibat buruk hingga fatal bagi tubuh. Lalu, apa sajakah efek alkohol tersebut? 1. Menyebabkan ketergantungan. Efek alkohol yang paling jelas dan umum terjadi adalah menimbulkan ketergantungan atau adiksi alkohol. Anda akan sulit lepas dari jeratan kecanduan alkohol. 2. Mengacaukan siklus tidur. Sejenak efek alkohol terlihat seperti membantu Anda untuk tidur. Tapi faktanya tidak demikian. Alkohol justru mengacaukan siklus tidur dan membuat Anda tidak tidur dengan nyenyak. Anda juga akan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. 3. Mengecilkan otak. Efek alkohol bila diminum jangka panjang dapat mempengaruhi ukuran dan kinerja otak. Lama-kelamaan, alkohol bisa memperkecil otak dan mengganggu koordinasi, pemikiran, memori, dan suhu tubuh Anda. 4. Berdampak pada sistem saraf pusat. Efek alkohol akan langsung terasa pada otak. Efek minuman ini akan menuju otak Anda setelah 30 detik Anda pertama kali menyesapnya. Alkohol akan memperlambat sinyal di otak dan mempengaruhi suasana hati maupun sel otak. Anda akan mengalami gangguan pada memori, pemikiran, koordinasi, dan cara berbicara. 5. Mengganggu pencernaan. Efek alkohol pada pencernaan tidak tanggung-tanggung. Alkohol dapat merusak jaringan di pencernaan, menghambat proses cerna makanan, dan menimbulkan malnutrisi atau kurang gizi. Itulah dampak-dampak dari penggunaan alkohol yang berlebihan. Selain contoh tersebut, ada juga contoh lainnya seperti korupsi, pergaulan bebas, mengambil hak orang lain, bahkan sampai kepada sikap yang egois. Woi, ada anak paus lewat. Paus, be. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Mi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah,
Sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Kemudian terdapat sifat-sifat dasar akhlak masmumah. Yang pertama yaitu akhlak masmumah kepada Allah. Di antaranya musyrik, takabur, murtad, serta munafik. Sifat akhlak masmumah yang kedua yaitu akhlak kepada sesama. Yang pertama ada mudah marah. Yang kedua mengakibatkan perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Yang ketiga, terdapat sifat iri hati atau dengki. Ternyata akhlak masmumah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja sih itu? Yang pertama, ada faktor lingkungan. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang toleran terhadap perilaku tercela atau di sekitarnya sering terjadi perilaku negatif, mereka mungkin cenderung meniru atau terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Yang kedua, ada pendidikan dan nilai keluarga. Jika nilai-nilai etika dan moral tidak ditekankan atau jika seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang baik tentang konsekuensi perilaku negatif, mereka mungkin lebih rentan terhadap perilaku masmumah ini. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh teman dan rekan sebaya. Interaksi dengan teman sebaya atau rekan-rekan dapat memiliki pengaruh jika lingkungan sekitarnya didominasi oleh teman-teman yang terlibat perilaku negatif. Seseorang dapat merasa tertarik atau terpengaruh untuk melakukan hal serupa. Yang keempat, ada faktor individu. Beberapa faktor individu seperti kepribadian, tingkat empati, kontrol diri, dan kematangan emosional juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor selanjutnya yaitu sosial budaya. Norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika masyarakat atau budaya tertentu memiliki toleransi terhadap perilaku masmumah atau menghargai kekerasan, seseorang mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Faktor yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti kemiskinan ataupun tekanan keuangan juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, mereka mungkin tergoda untuk melakukan perilaku masmumah. Dari banyaknya kasus-kasus atau contoh perilaku akhlak masmumah tadi, tentunya perlu cara untuk menghindari akhlak tersebut. Karena akhlak tersebut sangat buruk dan memiliki dampak kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, selalu jujur dan menghindari berbohong. Yang ketiga, kita harus menghindari gosip dan tidak menfitnah orang lain. Yang keempat, kita harus mengembangkan sikap rendah hati. Menurut Harjan Sohada dan Vida Abdillah 2021, hal yang harus kita lakukan dalam menghindari akhlak masmumah adalah menjadikan agama sebagai pedoman dalam berperilaku, selektif dalam memilih teman, memiliki prinsip hidup, introspeksi diri, menghindari hal-hal yang negatif, mengutamakan pendidikan, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Selalu mengingat tujuan hidup di dunia. Di dalam Al-Quran telah diatur dan ditegaskan perintah untuk menjauhi akhlak masmumah, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151. Yang artinya, katakanlah Muhammad,
Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Jadi sudah jelas bahwa akhlak mazmumah ini telah dilarang oleh Allah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang buruk dan keji ini. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.